Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Badan saya merinding ketika Allah dikatakan memiliki anak. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian Anda mau menerjemahkan, membuahkan ayat-ayat yang Anda cocokkan dengan Injil itu, dan Anda terjemahkan juga tidak sesuai dengan Al-Quran itu. Seharusnya Ustadz Adi Hidayat mengatakan, membantah dengan surah Maryam ayat 35, bukan malah memberinya uang 1 juta. Oke, masing-masing 1 juta rupiah ya. Oke. Di laut. Ayo. Hasilnya diharapkan kepada teman-teman dengan 25 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, saya akan mereview yang kedua kalinya untuk videonya Ustadz Adi Hidayat yang dia berdialog dengan wanita, dan di situ ada ucapan besar yang tidak dibantah oleh Ustadz Adi Hidayat. Video itu sebelumnya saya sudah buat video tentang dia mengatakan Isa itu atau Yesus, sudah saya buatkan dengan ayat-ayat yang kalau dia bantah silakan dari Al-Quran, dan antum yang belum menyaksikan silakan lihat saja di Lampai Channel. Dan ini lagi sahabat Lampai Channel, ada yang kedua yang saya akan bawakan terkait dengan ucapan si wanita itu yang sangat besar ucapannya, tapi Adi Hidayat santai saja. Pada ucapan ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang ucapan wanita ini yang saya baru dengar, yang Al-Quran sudah sebutkan, ternyata saya baru dengar pada Yohanes 3 ayat 16 ini yang dikatakan oleh wanita, tapi Adi Hidayat santai-santai saja. Padahal ucapan itu adalah hampir-hampir gunung itu hancur lebur, langit itu akan terbelah, dan bumi ini akan hancur lebur. Karena ucapannya Allah itu memiliki anak, tapi Adi Hidayat santai saja sahabat Lampai Channel. Bahkan dia memberinya uang 1 juta di akhir dialog itu. Ya, ini sahabat Lampai Channel. Jadi antum yang baru mengikuti dakwah Lampai Channel, antum dukung terus dakwah Lampai Channel. Kita akan menepis, memberikan manfaat, menepis orang-orang yang sesat seperti ini. Ingat sahabat Lampai Channel, menghafal Al-Quran itu, penghafal Al-Quran bukanlah suatu pedoman bahwasanya dia berada di atas al-haq. Dia penghafal Al-Quran, tapi Allah mengangkat ilmu Al-Quran itu darinya, sehingga tinggal dialah penghafal saja dan dia sesat dengan Al-Quran itu. Ya, karena Al-Quran itu hujjatul laka aw alaik. Al-Quran itu adalah hujjah bagimu atau yang lain, membawa berkah bagimu atau menjadikan binasa bagimu sahabat Lampai Channel. Oke. Nah, di sini sahabat Lampai Channel, ucapannya si wanita ini saya baru dengarin di Yohanes 13 ayat 16 ini menggetarkan hati saya. Diri saya rasanya rebuk. Ketika saya tambah jengkel sahabat Lampai Channel, ketika Adi Hidayat tidak membantah itu. Padahal wanita itu mengatakan Allah itu mengkaruniakan anaknya yang tunggal itu, tapi Adi Hidayat tidak membantah itu. Ya, Adi Hidayat malah memberinya dia uang 1 juta dan dia gembira dengan apa yang dia katakan si wanita Kristen itu sahabat Lampai Channel. Jadi di sini saya bukan provokasi, tapi saya membantah. Karena luar biasa ketika Allah dikatakan memiliki anak dan seorang penghafal Al-Quran diam-diam saja padahal dia hafal Al-Quran qul huwallahu ahad, ya, dan seterusnya. Ya, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia tidak membantah dengan itu. Ada apa dengan ini sahabat Lampai Channel? Ketika Allah Subhanahu wa taala dikatakan memiliki anak dan kita diam-diam sebagai penghafal Al-Quran, bahkan kita mencarikan ayat yang cocok dengan Injilnya itu. Oke sahabat Lampai Channel, saya tidak berpanjang lebar, saya perlihatkan antum video ulang supaya bagus kita bahas sahabat Lampai Channel ya. Antum ikut terus, saya akan bacakan Al-Quran dalam surah Maryam lagi. Ya, kenapa dia tidak bacakan ayat surah Maryam ayat 31 atau 88 sampai 92? Kenapa hanya ayat 31 saja? Oke, kita lihat videonya. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik. Oke, itu sahabat Lampai Channel. Antum sudah dengar ya? Antum sudah dengar semuanya ya. Intinya di situ adalah ini adalah inspirasi toleransi tingkat tinggi ya, sesama agama oleh Adi Hidayat, yang
Dia mengatakan, wanita ini mengatakan bahwa di Yohanes 3 ayat 16 itu Allah mengkaruniakan anaknya yang tunggal itu, anaknya yang tunggal, anaknya Allah yang tunggal. Siapa anaknya Allah? Tapi Adi Hidayat tidak membantah. Akhirnya saya katakan, saya bergemetar badan saya ketika Allah dikatakan memiliki anak. Seharusnya Adi Hidayat itu membantah, tapi apa yang dikatakan oleh Adi Hidayat? Coba kita dengarkan sahabat Lampai Channel. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran? Sebentar saya bantah dengan ayat Terkait itu ya dengan sahabat Lampai Isa Channel. atau Siap, Yesus saya sudah siap Kristus. Al-Quran ini. Quran surah 19, suratnya Maryam di ayat ke-31. Ayat 31, silakan buka. Siapa yang hafal? Hah? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullah. Itu bukan ayat 31, ayat 30. Ataniyal kitaba wa Qala inni abdullah itu ayat 30. wa ja'alani mubarakan ainama wa awsani bis salat. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Loh, saya nggak tahu apa yang diterjemahkan sahabat Lampai Channel. Itu bukan Al-Quran yang dia baca. Ya, qala inni abdullah, katakanlah saya adalah hamba Allah. Atanil kitab, dan saya diberikan kitab. Wa ja'alani nabiyyan, dan saya dijadikan sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan aku, Allah menjadikanku sebagai berberkah di mana saja saya berada. Ya, aina ma kuntu, di mana saja saya berada, bukan memberikan berkah siapa yang saya ajarkan. Dan saya tidak tahu apa tadi yang diterjemahkan sahabat Lampai Channel. Wa asani bis shalah wa zakati ma dumtu hayya, dan saya diperintahkan untuk salat dan terus membayar zakat sampai semasa hidup saya. Saya tidak tahu apa tadi yang diterjemahkan sahabat Lampai Channel. Ya, dia mencocokkan Al-Quran dengan Injil. Ya. Injil harus mengikuti Al-Quran, bukan kamu yang harus mengikuti Injil. Cobain sahabat Lampai Channel. Saya lihat, perdengarkan saja dia terjemahkan ini. Lihat, kita dengarkan dulu. Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani. Silakan antum lihat terjemahannya. Silakan. Antum yang punya Al-Quran terjemahan silakan lihat. Ya, mungkin berbeda dengan apa yang saya terjemahkan. Bisalah, Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Subhanallah. Mirip di mana miripnya? Lihat ini, coba antum dengarkan ulang ini. Wanita itu mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Antum mengatakan itu mirip. Allah mengaruniakan anak yang tunggal itu. Seharusnya Ustaz Adi Hidayat, saya masih merinding diri saya ini ketika wanita itu mengatakan Allah punya anak. Di dalam Al-Quran kita sering baca, tapi ini kita dengarkan langsung. Seharusnya Ustaz Adi Hidayat mengatakan, membantah dengan surah Maryam ayat 35. Tadi dia bilang ayat 30, 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan berberkah di mana saja saya berada. Seharusnya dia bantah dengan ayat 35. Ya. Ini Allah berfirman, maka lillahi ayyattakhidha mi waladin subhana. Tidak pantas bagi Allah memiliki anak, maha suci dia. Seharusnya dia bantah dengan itu. Dan juga saya lihat, antum buka surah Maryam ayat 88. Seharusnya Ustaz Adi Hidayat membantah ini ketika wanita mengatakan Allah mengkaruniakan anaknya yang tunggal itu. Seharusnya Ustaz Adi Hidayat mengatakan wa qalu takhadur rahmanu walada, dan mereka menjadikan Ar-Rahman itu memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh engkau telah mendatangkan sesuatu yang sangat besar, mengatakan Allah mengkaruniakan anaknya yang tunggal itu. Takadu samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir saja langit itu pecah karena ucapan mengkaruniakan anaknya yang tunggal itu. Watan syakul ardu, dan hampir-hampir saja bumi itu terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung itu lebur, hancur lebur karena ucapannya dia Allah mengkaruniakan anaknya yang tunggal itu. Anda'au lirrahmani walada, karena mengatakan Allah memiliki anak, Ar-Rahman memiliki anak. Wala wama yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidak pantaslah bagi seorang bagi Ar-Rahman itu memiliki anak. Seharusnya Ustaz Adi Hidayat yang penghafal Al-Quran ini ketika si wanita ini tuh membacakan apa tadi? Membacakan Yohanes ayat 3
Yohanes 3 ayat 16. Seharusnya Ustaz Adi Hidayat langsung mengatakan, Al-Quran kami mengatakan lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Bukan malah memberinya uang 1 juta. Oke, masing-masing 1 juta rupiah ya. Oke. Dia akan diberi uang 1 juta, sahabat Lampai Channel. Seharusnya Ustaz Adi Hidayat ini, inilah bukti, jauhkanlah Ustaz Adi Hidayat ini. Orang awam saja tahu kok seperti ini. Ya, orang awam tahu seperti ini, sahabat Lampai Channel. Saya agak naik darah juga, sahabat Lampai Channel, karena badan saya merinding ketika Allah dikatakan memiliki anak. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian Anda mau menerjemahkan, membuahkan ayat-ayat yang Anda cocokkan dengan Injil itu, dan Anda terjemahkan juga tidak sesuai dengan Al-Quran itu. Anda terjemahkan, bacakan ayat 30 dan ayat 31 surah Maryam, itu terjemahannya tidak seperti itu. Ya, walaupun orang awam saja tahu kok seperti itu. Mungkin saya terjemahkan tidak seperti yang diterjemahkan oleh Depak. Kalau yang punya Al-Quran Depak, silakan cocokkan saja. Karena tidak ada terjemahannya juga ini, sahabat Lampai Channel ya. Jangan karena dia hebat, oh dia pandai bahasa Arab. Tidak, sahabat Lampai Channel. Al-Quran tidak seperti begitu. Tidak, kita harus cocokkan dengan Injil. Semoga Allah memberi dia hidayah, dan saya akan tag video ini ya. Bagaimana dia akan membantah. Subhanallah, ketika wanita mengatakan dia Allah mengkaruniakan anaknya yang tunggal itu bla 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 terus, dan agar hidup kekal dan baik. Ya, dia bacakan ayat. Subhanallah. Seharusnya dia bantah tadi dengan ayat 15, ayat 35, maka lillahi ayat takhidha min waladin subhana. Dalam surah Maryam juga. Maka tidak pantas bagi Allah itu memiliki anak, maha suci Allah. Dan yang tadi saya bacakan, sahabat Lampai Channel, itu merinding ini ya. Wa qalu takhadur rahmanu walada laqad ji'tu syai'an idda, sungguh telah besar engkau telah mendatangkan perkara yang sangat murka, mengatakan Allah mengkaruniakan anaknya yang tunggal itu. Takadu samawati yatafattarna minhum wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda, hampir-hampir saja langit itu pecah karena ucapan mengkaruniakan anaknya yang tunggal itu. Wayan syakul ardu wa takhirul jibalul hadda, dan hampir-hampir bumi itu terbelah dan gunung itu lebur, hancur lebur karena ucapan Allah memiliki anak tadi. Tapi Adi Hidayat malah memberinya dia hidayah, memberi dia uang. Semoga beri dia hidayah sesuai dengan namanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.